Halo guys, aku akan menceritakan alur film tentang The Daily Life of the Impo Talking episode ke-5 dan ke-6 season 2. Bagi yang penasaran, simak ya. Adegan dibuka dengan datangnya iblis yang sedang berada di sekolah. Ternyata kedatangan iblis tersebut untuk mencari sebuah cincin matahari yang ternyata cincin tersebut sedang dibawa oleh Lin Xiaoyu yang kebetulan Lin Xiaoyu tinggal di sekolah. Iblis pun marah karena cincinnya dibawa oleh orang lain. Kemudian sang iblis merasuki Lin Xiaoyu dan mencari tahu siapa dalang yang memberikan cincin mataharinya. Yang ternyata dalang di balik itu semua adalah Sun Rong. Saat pagi tiba di sekolah, terlihat murid yang sedang memberikan jimat doa untuk seseorang yang dikasihi. Namun ternyata di balik pintu ada Wang Ling DKK yang nguping perbincangan mereka yang kemudian terkejut akibat dari datangnya Guru Wang. Karena Guru Wang mengetahui jika salah satu murid memberikan jimat tersebut malah disita oleh Guru Wang. Karena ia menganggap jika jimat tersebut mengganggu pembelajaran para murid. Hari itu merupakan hari kultivasi yang mana menurut legenda memberikan jimat kepada orang yang dikasihi bisa mendapatkan apa yang diinginkan dan semua urusan yang sedang dialami akan berjalan dengan lancar. Sun Rong yang melihat jimat doa disita oleh Guru Wang menjadi khawatir karena Sun Rong ingin memberikan jimat kepada Wang Ling. Tiba-tiba saja Lin Xiaoyu memberikan ide untuk Sun Rong. Kita berpindah ke Yinglu yang terlihat masih terpenjara di ruang bawah tanah sekolah. Namun siapa sangka Yinglu tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha mengendalikan anak panah milik kakaknya yang mana anak panah tersebut akan digunakan untuk membunuh Yinglu. Ia menggunakan anak panah tersebut untuk membuka segel. Di sisi lain, Xiao A yang sedih karena jimatnya disita dihibur oleh temannya dengan mengajak untuk pergi ke cermin jembatan bulan nanti malam. Cermin jembatan bulan merupakan salah satu dari 4 mitos yang mana setiap tanggal 7 Agustus pada malam hari, maka ia akan dapat melihat masa depan. Dan pada malam itu juga akan ada banyak kejadian supranatural di sekolah. Tadi Gua Hao menyebutkan ada 4 mitos. Yang kedua ada nyanyian arwah wanita tengah malam. Yang ketiga ada tangan yang muncul dari toilet. Dan yang keempat, lift yang menuju neraka. Namun Wang Ling yang notabene adalah orang yang santuy sambil ngambil mie kremes kesukaannya dan menganggap jika kejadian tersebut merupakan mitos belakang dan hanya untuk menakut-nakuti orang saja. Tiba-tiba Sun Rong datang untuk menepuk kepala Wang Ling. Ternyata Sun Rong memberikan sebuah pesan kepada Wang Ling. Chen Zhou dan Gua Hao mengetahui sebenarnya kode rahasia Sun Rong. Pada malam harinya Wang Ling menemui Sun Rong sesuai dengan kode yang dimaksud. Namun siapa sangka Chen Zhou dan Gua Hao pun mengikuti Wang Ling untuk menemui Sun Rong. Sun Rong seketika merasa kesal karena niatnya pengen modus ke Wang Ling malah diganggu. Mereka pun berjalan, tiba-tiba saja terdengar suara kucing yang seketika membuat Chen Zhou ketakutan. Ditambah lagi kedatangan Lin Xiaoyu secara tiba-tiba membuat Chen Zhou kaget hingga terjatuh. Saat Lin Xiaoyu akan menolong Chen Zhou merasa tangan Lin Xiaoyu sangatlah dingin. Di sini Wang Ling juga merasakan ada hal yang aneh dalam diri Lin Xiaoyu. Saat itu juga terdengar suara wanita. Mereka pikir itu merupakan mitos yang Gua Hao sebutkan tadi. Ternyata suara tersebut dari terbebasnya Yinglu dari penjara bawah tanah sekolah. Kini Yinglu melarikan diri melalui saluran air. Gua Hao dan Chen Zhou yang ketakutan pun menjadi kebelet pipis. Dan untung saja mereka segera bergegas pergi ke toilet, karena kalau tidak mereka bisa pipis di celana. Di sisi lain ada Yinglu yang sedang berusaha keluar melalui saluran air. Yang ternyata Gua Hao dan Chen Zhou mendengar pergerakan tersebut. Walaupun sangat ketakutan, Gua Hao memberanikan diri untuk mengecek apa yang sedang terjadi dan membuka pintu toilet. Seketika air dalam toilet muncrat ke arah Gua Hao dan muncul sosok tangan yang membuat Gua Hao dan Chen Zhou berteriak sangat kencang. Teman-temannya yang mendengar hal itu seketika langsung menghampiri mereka dan merasa kaget dengan apa yang telah terjadi. Wang Ling mengecek keadaan di toilet dan ia melihat Yinglu sedang berusaha keluar dari toilet. Seketika Wang Ling menyiram Yinglu untuk kembali ke tempat asalnya. Tak begitu lama Yinglu malah terdampar di ruang milik kakaknya.
Kita pindah ke Wang Ling DKK, yang dimana ia terlihat sedang menyembuhkan Chen Chao dan Gua Hao dengan menggunakan jimat. Sun Rong pun menanyakan perihal pingsannya Gua Hao dan Chen Chao. Wang Ling pun menutupi apa yang sebenarnya terjadi, supaya mereka tidak panik. Tiba-tiba saja pedang roh milik Wang Ling memberitahukan kepada Wang Ling, jika kini Yinglu telah kabur, dan Wang Ling pun segera pergi untuk mengurus Yinglu. Di sisi lain, Yinglu terlihat sedang berada di dalam lift, dan memikirkan siapa yang harus terlebih dahulu ia bunuh. Namun rencananya itu gagal karena Wang Ling dengan cepat langsung mengirimkan Yinglu kembali ke penjara. Saat itu juga Sun Rong menghampiri Wang Ling yang sedang berada di dalam lift. Sun Rong mengira itu adalah mitos yang keempat, yang mana itu adalah lift yang berjalan menuju ke neraka. Pedang roh Wang Ling pun sadar jika di dalam tubuh Lin Xiaoyu ada sosok iblis, dan melakukan sebuah rencana untuk membawa Lin Xiaoyu ke dalam dunia iblis. Sang iblis juga memiliki rencana untuk menghabisi Sun Rong beserta keluarganya. Karena keluarga Sun Rong telah banyak menghabisi klan iblis, jadi sang iblis menggunakan tubuh Lin Xiaoyu untuk membalaskan dendamnya. Kita kembali ke Yinglu, ia masih berusaha untuk kabur dan membunuh Sun Rong. Saat itu juga Sun Rong dan Wang Ling terlihat sedang berjalan bersama, dan Yinglu melihat mereka. Wang Ling dan Sun Rong ternyata berjalan menuju cermin jembatan bulan. Di sini Wang Ling sadar jika Yinglu sedang mengintai mereka. Di saat Sun Rong akan memberikan jimat doanya, Wang Ling terlihat dipukul oleh Lin Xiaoyu yang masih dirasuki oleh iblis. Sun Rong pun mengeluarkan pedang rohnya dan melawan Lin Xiaoyu. Namun dengan mudah Lin Xiaoyu dapat melumpuhkan Sun Rong. Saat itu juga bulan terselimuti dengan cahaya berwarna merah darah. Ternyata cermin jembatan bulan merupakan pintu masuk untuk masuk ke dunia iblis. Dan kini ia berencana untuk membuka pintu tersebut supaya ia bisa terhubung dengan dunia iblis. Saat bulan telah terselimuti cahaya merah darah, saat itu juga portal ke dunia iblis pun terbuka. Namun dengan segera Wang Ling menyelamatkan Sun Rong yang mengakibatkan sosok iblis keluar dari tubuh Lin dan sekaligus menghancurkan cermin penghubung. Saat itu juga Wang Ling juga membereskan Yinglu dengan sekali pukulannya. Setelah kejadian kemarin, beberapa hari kemudian terlihat Chen Chao yang sedang gembira karena sedang menonton live dari seorang wanita peri rubah. Scene berpindah ke stasiun luar angkasa. Terlihat Zuozi yang sedang rapat dengan para master senior. Mereka sedang membahas tentang total poin psionik dunia yang sekarang ini turun menjadi 4,7 dan kini menjadi krisis psionik. Menurut para master itu tidak terlalu bahaya, namun Zuozi berpendapat jika itu sangat berpengaruh terhadap dunia manusia. Ditambah lagi dunia manusia saat ini sedang diintai oleh dunia iblis. Salah satu master menyarankan untuk memperkuat benteng pertahanan. Namun master lain memiliki saran untuk berperang melawan dunia iblis. Zuozi mencoba menenangkan perdebatan para master tersebut. Master yang lain pun memberi pendapat untuk menangkap salah satu iblis dan nanti akan diinterogasi. Dan semua master pun setuju dengan hal tersebut. Kita pindah ke sekolah. Terlihat Chen Chao sedang dimarahi oleh ayahnya di depan sekolah. Ternyata ayah Chen Chao menanyakan tentang jatuhnya ranah Chen Chao ke pembangunan fondasi. Ayah Chen Chao penasaran dengan apa yang sedang terjadi dengan anaknya tersebut. Chen Chao menjelaskan saat itu ia sedang menonton live dari wanita peri rubah. Ternyata wanita peri rubah sedang sakit dan Chen Chao membantu memberikan kekuatan spiritualnya. Ayah Chen Chao pun seketika luluh hatinya dan mengatakan jika selama hatimu berniat baik, maka hasilnya juga akan baik. Saat ayahnya pergi, ia pun menanyakan tentang perginya lidah anjing langit yang berusia 10.000 tahun milik keluarga Chen. Di sini Chen Chao berbohong kepada sang ayah, namun karena live rubah peri di HP Chen Chao belum selesai dan ternyata lidah langit itu diberikan kepada rubah peri. Dan rubah peri berterima kasih kepada Chen Chao. Hal tersebut terdengar oleh ayah Chen Chao yang seketika menghancurkan HP Chen Chao. Untung saja nggak dipenggal kepalanya. Setelah kejadian tersebut, Gua Hao memberitahu jika siaran langsung itu juga mempengaruhi fitur hadiah kekuatan spiritual. Lin menambahkan jika itu merupakan sihir iblis, yang mana pada zaman dulu iblis akan berubah menjadi pria tampan dan wanita cantik
trik untuk merayu seseorang. Dan secara bertahap, spiritual korban akan diserap, kemudian tubuhnya akan menunjukkan kelemahan dan gejala lain. Lin berpikir jika Chen Chao itu terkena sihir internet. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja terdengar suara Chen Chao yang sedang menonton live streaming. Mereka memiliki ide supaya Chen Chao terhindar dari sihir internet dengan cara teknik pemisahan jiwa. Pemisahan jiwa akan memasuki dunia internet dan menemukan langsung tempat iblis itu. Namun teknik ini membutuhkan ranah di atas ranah alkimia emas. Bahkan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dapat secara fisik memasuki dunia internet. Gua Hao pun memiliki ide untuk menghancurkan siaran live tersebut menggunakan binatang roh digital kuda Troya dan berharap itu akan melemahkan sistem milik peri rubah. Karena sistem pertahanan peri rubah lebih kuat, kuda Troya milik Gua Hao pun kalah. Kini Chen Chao semakin tergila-gila dengan peri rubah. Wang Ling memiliki ide yang mana Sun Rong menggunakan teknik pesona. Sun Rong pun dengan segera mengeluarkan teknik pesonanya untuk menggoda Chen Chao. Seketika Chen Chao keluar dari siaran live tersebut. Saat itu juga peri rubah kaget karena Chen Chao keluar dari live streaming. Namun peri rubah dengan mudahnya mengatasi hal tersebut dengan penuh rayuan dan akhirnya berhasil. Sun 小姐，请自重。 Tiba-tiba saja ayah Chen Chao datang dan memberitahu ke teman-teman jika apa yang dilakukan Chen Chao saat ini merupakan warisan dari keluarga Chen. Jadi sang ayah tidak kaget melihat anaknya sama seperti dia waktu masih muda. Namun kini ayah Chen Chao ingin menghentikan kebiasaan ini. Seketika ayah Chen Chao membelah komputer yang Chen Chao gunakan untuk menonton live streaming. Namun sayang karena Chen Chao sudah tergila-gila dengan peri rubah, ia pun akan pergi ke dunia internet dengan menggunakan teknik pemisah jiwa, yang mana jiwa Chen Chao berada di dunia internet, namun raganya ada di dunia nyata. Kini Chen Chao sudah berada di dunia internet, yang mana ia akan menemui peri rubah. Ternyata berkat dari Chen Chao, peri rubah berubah menjadi monster, karena telah menyerap seluruh energi dari Chen Chao. Ternyata peri rubah merupakan samaran dia untuk menarik orang-orang supaya menonton live-nya. Chen Chao pun ketakutan melihat sosok monster mengerikan ada bersama dengan dia, yang sangat berbeda dengan peri rubah yang berada di live streaming. Untung saja Chen Chao ini berteman dengan Wang Ling. Hanya dengan sekali pukulan saja Chen Chao dapat terselamatkan dari dunia internet. Tunggu kelanjutan dari The Daily Life of the Immortal King episode ke-7 dan ke-8 hanya di channel Devina Story. Xie xie.